pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Tresia Kutunggelen. Nah, pada tahap pertama praktik micro teaching, saya telah menayangkan video pembelajaran tentang teks deskripsi. Nah, untuk video kedua kali ini, saya akan menayangkan video pembelajaran tentang teks berita. Nah, teman-teman, setelah menontonnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa. Yang pertama, Yosef Senda. Hadir, Ibu. Julian Jamun. Oke. Jadi yang tidak hadir hari ini 4 orang ya. Ibu minta 2 orang bantu Ibu untuk handle ini media acaranya. Oke, terima kasih. Adik-adik semuanya perhatian ke depan. Bagian suara silakan duduk. Sebelum mulai Ibu bertanya dulu. Di rumah adik-adik ada TV? Ada, Bu. Selain TV apa lagi? Radio ada? Ada. Ada HP? Ada, Bu. Kira-kira apa fungsi dari ketiga alat tersebut? Menerima informasi. Menerima informasi. Terus selain menerima informasi, apa lagi yang adik-adik ketahui? Mendengar berita, Ibu. Mendengar? Iya, menonton juga, Ibu. Oke. Jadi baik. Hari ini kita belajar mengenai berita. Nah, tadi adik-adik sudah mengatakan bahwa di rumah ada TV, ada radio, ada HP. Terus adik-adik sudah mengatakan fungsinya itu mendengar, menonton, dan melihat, ya kan? Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang berita, Ibu mau bertanya dulu kepada adik-adik, kira-kira menurut adik-adik apa sih berita itu? Ibu minta 3 orang teman mewakili teman yang lain untuk menjelaskan pengertian tentang berita. Silakan. Mulai dari Santi dulu saja. Terima kasih. Kalau menurut saya, berita adalah salah satu informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, Bu. Oke, 2 orang lagi. Yuliana Junaid. Berita merupakan suatu informasi di mana kita mendengarkan informasi tersebut melalui media cetak atau media online. Oke, tambah satu lagi Ince. Berita adalah informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, Ibu. Oke, baik. Jadi jawaban Ince, Jemamut dengan Susan Liu sudah berarah ke menjurus ke berita ya. Jadi sudah benar. Tinggal Ibu hanya meluruskan saja pengertian dari ketiga teman kalian tersebut ya. Jadi berita di sini maksudnya sebuah laporan atau peristiwa yang dilaporkan kepada masyarakat berdasarkan kenyataan atau fakta yang
kita harus memperhatikan, benar-benar memperhatikan apa yang akan terjadi terus di mana, ya. Jadi kita tidak mendengar berita lewat TV, radio ataupun HP ya, tetapi kita bisa menyebarluaskan berita atau menginformasikan berita dari mulut ke mulut. Bisa paham? Bisa dulu. Oke. Jadi berita yang kita sampaikan dari mulut ke mulut atau kita informasikan terhadap orang lain itu harus berdasarkan atau nyata ya, yang benar-benar terjadi ya, berdasarkan fakta. Jadi kita tidak semata-mata atau semena-mena menginformasikan berita yang bukan fakta ya. Ya, Bu. Bisa paham? Bisa. Oke. Coba adik-adik bayangkan jika seseorang bisa dikatakan tidak normal atau tidak mempunyai kaki atau tangan atau mulut atau mata begitu. Kira-kira apa yang adik-adik bayangkan atau adik-adik pikirkan? Kira-kira seperti apa yang mereka rasakan? Kesian. Terus yang lain? Mereka merasakan kayak hamba atau apa begitu, tidak tahu mau melakukan apa atau tidak tahu melakukan atau membantu sesama. Mereka merasa hampa ya kan? Ya, Bu. Nah, sama juga dengan berita. Jadi di dalam berita tidak lengkap tanpa ada unsur-unsur atau unsur-unsur pembangun berita. Kita lihat yang pertama. Ini Ibu sudah menyiapkan ada pohon berita di sini ya. Adik-adik coba perhatikan ke depan. Ini ada unsur-unsur beritanya. Kita lihat yang pertama, who, yang berarti ada yang tahu? Who yang berarti? Siapa? Oke, siapa? Terus what yang berarti? Apa? Oke, why? Where? Di mana? When? And how? Mana? Oke, baik. Kita lihat yang pertama tentang who. Who di sini berarti siapa? Berarti kita melihat siapa atau pihak-pihak atau orang-orang mana saja yang terlibat dalam berita tersebut. Jadi kita menginformasikan siapa atau pihak-pihak yang terlibat itu kita informasikan secara jelas dan singkat sehingga masyarakat ataupun orang-orang lain membaca, mereka dapat dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kita lihat yang kedua tentang apa. Jadi apa di sini kita benar-benar menjelaskan apa yang terjadi dalam berita tersebut sehingga orang-orang yang mendengar dapat memahami secara jelas ya. Kita lihat yang ketiga, why. Why ini artinya mengapa. Mengapa berarti lebih fokus kepada alasannya. Jadi alasan mengapa berita itu terjadi. Yang kelima, yang keempat, where. Where ini di mana? Di mana berarti kita melihat tempat atau peristiwa apa yang di mana tempat terjadinya berita tersebut. Terus when, kapan. Kapan terjadinya peristiwa tersebut ya, waktu, mengenai waktu. Terus how, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Jadi di sini Ibu juga menyiapkan dua berita. Yang pertama ini ada gambarnya, sedangkan yang kedua ini tidak ada gambar. Jadi Ibu minta salah satu teman untuk maju ke depan dan membacakan teks berita tanpa gambar. Ibu minta Arsita Intan untuk maju ke depan dan membacakan berita yang Ibu siapkan. Silakan. Kompas pada tanggal 15 Agustus 2017. Ketika seorang paslon memeluk Habib, Semarang Kompas.com menggelar tausiah kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-72 kemerdekaan RI di Bundaran Tugu Muda, Semarang, Senin
14 bulan 8 2017 malam. Tak kurang dari 20.000 warga dari kota Semarang dan daerah sekitarnya di Jawa Tengah hadir dalam acara ini. Tausiah kebangsaan dengan tema Indonesia Kerja Bersama ini dipandu oleh Mutasyar PBNU Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Hadir juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono serta para tokoh agama dan pejabat lainnya. Bagi umat yang hadir, acara itu merupakan peneguhan terhadap sikap nasionalisme yang mulai banyak direduksi oleh tindakan-tindakan intoleransi dan radikalisme. Namun bagi Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, Pastor Alois Budi Purnomo PR, acara tausiah kebangsaan ini sekaligus sebagai ajang untuk menyambung tali persahabatan. Sebab ia dan Habib Lutfi bin Yahya, Rais Aam Idarah Aliyah Jamiah Ahli Tarokah Al-Muktabar, yakni organisasi tarekat yang berafiliasi ke ormas keagamaan Nahdlatul Ulama, adalah sahabat. Oke, baik. Terima kasih kepada Arsy Intan yang sudah membacakan berita tersebut. Teman-teman semuanya sudah mendengarkan berita yang dibacakan oleh Intan, kan? Baik, jadi di sini contoh berita yang Ibu siapkan ini, Ibu sudah menyiapkan juga beberapa unsur sesuai dengan berita yang Ibu siapkan ini, ya. Jadi ini beritanya tentang ketika seorang pastor memeluk Habib. Jadi dari berita ini kita dapat menentukan unsur-unsur berita, yakni unsur 5W tambah 1H tadi yang adik-adik sebutkan tadi, ya. Jadi di sini kita lihat unsur yang pertama, apa? Apakah judul dari berita tersebut? Jadi jawabannya judul dari berita tersebut adalah ketika seorang pastor memeluk Habib. Terus kita lihat yang kedua mengenai when, kapan? Kapankah berita ini diterbitkan? Jadi berita ini diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2017. Terus yang ketiga di mana? Di manakah tausi kebangsaan ini dilaksanakan? Jadi tausi kebangsaan ini dilaksanakan di Bandara Tugu Muda Semarang. Terus mengapa? Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peneguhan terhadap sikap nasionalisme yang mulai banyak direduksi oleh tindakan-tindakan intoleransi dan radikalisme. Kita lihat yang kelima tentang siapa. Siapa sajakah yang hadir dalam kegiatan ini? Yang hadir dalam kegiatan ini adalah sekitar 20.000 warga kota Semarang. Terus kita lihat yang terakhir tentang how atau bagaimana. Bagaimana pandangan Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang Pastor Alois Budi Purnomo terhadap kegiatan ini. Jadi menurut beliau, acara ini sekaligus sebagai ajang untuk menyambung tali persahabatan itu. Nah, jadi inilah contoh-contoh berita berdasarkan unsur 5W tambah 1H. Sampai di sini adik-adik bisa paham? Sudah. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa koran. Jadi nanti kalian dibagi dalam bentuk 2 kelompok, ya. Iya, Bu. Terince tolong bantu Ibu untuk membagikan koran kepada teman-teman. Kalian sudah mendapatkan masing-masing koran, kan? Jadi itu sebagai tugas nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi kalian mencari berita-berita yang terdapat dalam majalah tersebut, majalah koran yang Ibu sudah bagikan. Setelah itu langkah selanjutnya kalian harus menentukan unsur-unsur 5W tambah 1H. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, Ibu mau bertanya. Dari tadi Ibu menjelaskan, adik-adik bilang sudah mengerti
siswanya sudah paham apa yang Ibu jelaskan. Ya kan? Jadi sekarang Yasin Nurdin, Ibu minta coba Ade jelaskan menurut Ade apa pengertian dari berita. Berita adalah sebuah informasi yang didapat baik melalui lisan maupun tulis. Sudah Ibu. Berita tidak lengkap tanpa adanya apa saja. Oke, jadi berita harus lengkap jika di dalamnya mengandung unsur-unsur dari tambah 1H. Oke. Kira-kira apa saja unsur-unsur 5W tambah 1H tersebut? Firman suara? Oke. Satu-satu. Apa Yosan? Oke, W Nasitas? Ince? Terus Juliana Jumamun? Hafila? Oke, baik. Jadi itulah keenam unsur-unsur yang terdapat dalam berita. Sudah? Sudah. Oke, baik. Jadi jangan lupa ya mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Tugasnya apa? Verban suara? Kerja berita. Apa? Berita. Membuat? Berita. Oke, membuat berita. Menggunakan berita berita. Oke, baik. Jadi itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Iya. Oke, baik. Selamat pagi.